Hello Technolovers, tahun 2025 menandai periode penting dalam dinamika militer Asia Timur. Dua kekuatan militer besar, Tiongkok, Cina, dan Jepang, terus mendorong modernisasi pertahanan dan pengembangan teknologi militer. Cina, dengan angkatan bersenjata terbesar di Asia, memiliki ambisi proyeksi regional dan global. Sementara Jepang, meski secara geografis lebih kecil, mempertahankan kekuatan pertahanan sangat maju yang didukung aliansi dengan Amerika Serikat. Di video ini, kita akan membedah kekuatan militer Cina dan Jepang, dari personel, alutsista darat, udara, laut, hingga strategi dan skenario hipotetik yang mungkin muncul di masa depan. Personel dan sumber daya manusia. Faktor pertama adalah personel, karena tanpa manusia, semua alutsista hanyalah alat. Menurut data militer dan analisis, Cina memiliki sekitar 2.035.000 personel aktif dalam angkatan bersenjata. Angkatan darat, laut, dan udara Cina sangat besar dan didukung oleh cadangan serta pasukan paramiliter, mendukung strategi proyeksi militer yang luas. Jepang, meski tidak sebesar Cina dalam jumlah personil militer, memiliki angkatan bersenjata yang sangat profesional dan fokus pertahanan nasional serta aliansi. Menurut Global Firepower, Jepang juga sangat efisien dalam menjaga kesiapan alutsista dan mobilitas pasukan. Kekuatan darat atau land force. Sekarang kita melihat domain darat, tank, kendaraan lapis, artileri, dan roket, elemen inti dari kekuatan militer konvensional. Tank. Cina mengoperasikan sekitar 6.800 tank tempur utama menurut data Global Firepower. Jepang, di sisi lain, hanya memiliki 521 tank menurut data Global Firepower. Artinya, Cina unggul secara kuantitas tank darat dengan margin yang sangat besar. Kendaraan lapis atau armored vehicles. Cina memiliki 144.017 kendaraan lapis menurut data Global Firepower. Jepang memiliki 31.964 kendaraan lapis menurut GFP. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Cina memiliki keunggulan besar dalam mobilitas darat yang didukung kendaraan lapis skala besar. Artileri dan roket. Self-propelled artillery atau SPG, Cina sekitar 3.490 unit menurut GFP. Towed artileri Cina sekitar 1.000 unit menurut GFP, Mobile Rocket Projectors atau MLRS Cina 2.750 unit menurut GFP. Di pihak Jepang, SPG Jepang 149 unit menurut GFP, Towed artileri Jepang 480 unit menurut GFP, MLRS Jepang 54 unit menurut GFP. Dari data ini, jelas Cina unggul jauh dari Jepang dalam aspek darat, tidak hanya dalam tank dan kendaraan lapis, tetapi juga dalam kekuatan roket dan artileri. Keuntungan kuantitas memberi Cina kapasitas besar untuk konflik darat, konvensional, dan manuver skala besar. Kekuatan udara atau air power. Selanjutnya kita lihat domain udara, yang sangat krusial untuk proyeksi militer di zaman modern. Pesawat militer atau fixed wing dan helikopter. Cina memiliki 3.309 pesawat militer menurut Global Firepower 2025 dalam perbandingan dengan Jepang. Jepang di sisi lain memiliki 1.443 pesawat total menurut GFP. Fighter atau jet tempur. Dari total tersebut, Cina memiliki 1.212 jet tempur. Jepang, menurut GFP, memiliki 217 jet tempur. Helikopter dan helikopter serang. Cina mengoperasikan 913 helikopter total, termasuk helikopter serang 281 unit. Menurut GFP, Jepang memiliki 596 helikopter menurut GFP. Untuk helikopter serang, Jepang memiliki 119 unit menurut GFP. Analisis udara. Keunggulan Cina di udara sangat besar dari sudut kuantitas, lebih banyak pesawat, lebih banyak helikopter, dan lebih banyak jet tempur. Jepang meskipun lebih kecil dalam jumlah, tetapi mempertahankan angkatan udara berkualitas tinggi yang sangat cocok untuk pertahanan pulau, dukungan pertahanan nasional, dan operasi cepat. Karena struktur geografis Jepang sebagai negara kepulauan, angkatan udara menjadi komponen vital dalam pertahanan nasional dan proyeksi teritorial.
Kekuatan laut atau naval power. Dominasi militer modern tidak lepas dari kekuatan laut, terutama bagi negara dengan ambisi maritim dan pertahanan wilayah laut. Menurut laporan Global Firepower dan Analisis Publik, China sangat agresif dalam modernisasi laut, membangun kapal perang canggih, kapal induk, dan kapal selam modern. Kapabilitas lautnya memperkuat strategi proyeksi di Laut Cina Selatan dan Pasifik. Untuk Jepang, data JFP menyebut jumlah total aset laut 159 kapal perang. Tones laut Jepang sangat besar untuk kelas kapal perang, yaitu 769.882 ton menurut JFP. Analisis laut. China memiliki armada laut yang terus berkembang dalam ukuran dan teknologi. Ini memberi Beijing kapasitas proyeksi maritim besar dan potensi dominasi laut di kawasan. Jepang, dengan 159 kapal laut dan tones besar, mempertahankan kemampuan maritim yang kuat untuk pertahanan perairan, patroli strategis, dan menjaga rute laut penting. Kombinasi ini, China dengan kuantitas dan ambisi maritim, Jepang dengan kapal kelas besar dan tones, menciptakan persaingan laut yang sangat signifikan di Asia Timur. Skenario hipotetik dan implikasi geopolitik. Mari kita bayangkan skenario hipotetik di mana ketegangan militer antara China dan Jepang meningkat signifikan. Misalnya dalam konteks konflik di Laut Cina Timur atau sengketa pulau. Dalam konflik darat atau darat teritorial, China akan sangat diunggulkan untuk mobilisasi besar tank, kendaraan lapis, dan roket. Volume alutsista daratnya memungkinkan operasi besar dan tekanan konvensional. Di domain udara, China bisa menggunakan jumlah besar pesawat dan helikopter untuk dukungan darat dan proyeksi udara. Sementara Jepang akan mengandalkan jet tempur canggihnya untuk pertahanan udara dan serangan presisi. Dalam konflik laut, China dapat menekan melalui proyeksi maritim, kapal perang, dan potensi kapal induk memberikan keunggulan di perairan regional. Tetapi Jepang memiliki kapal dengan tones besar untuk mempertahankan jalur laut dan melakukan misi pertahanan pulau. Jika skenario berubah menjadi krisis geopolitik yang melibatkan negara ketiga, aliansi Jepang dengan Amerika Serikat menjadi faktor krusial. China, di sisi lain, akan mengandalkan kekuatan militernya sendiri serta kemampuan geopolitik dan ekonomi untuk mempertahankan tekanan. Kesimpulan dari perbandingan militer China versus Jepang 2025. China unggul secara kuantitas besar di darat, tank, kendaraan, roket, dan udara, pesawat, helikopter. Jepang, meskipun lebih kecil dalam jumlah, memiliki alutsista berkualitas tinggi dan strategi pertahanan modern yang sangat efisien, terutama dalam konteks pertahanan pulau dan proyeksi udara. Dalam skenario konflik regional, China punya kapasitas tekanan besar, dengan alutsista darat dan mobilitas militer, sementara Jepang bisa mengandalkan kecepatan respon, teknologi, dan dukungan aliansi. Akhirnya, kekuatan militer bukan hanya soal jumlah, tapi tentang bagaimana alutsista digunakan, strategi dibaliknya, dan kemampuan untuk menggabungkan alat dengan visi geopolitik jangka panjang.